Salam Rahayu, matur sembah nuwun, masih dengan Kang Tro. Tetap berbagi edukasi, motivasi, perjalanan hidup dan perjalanan spiritual, serta laku-laku dan keilmuan spiritual yang lainnya. Kita bahas secara real, secara logis, agar mudah dimengerti, mudah dipahami. Dan apabila di setiap pembahasan saya mungkin tidak sama atau tidak berkenan di hati panjenengan semuanya, setiap orang itu perjalanannya hidup berbeda-beda, spiritualnya juga berbeda-beda. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang rasa dalam diri kita. Bisa dibilang yaitu bersatu dengan sedulur papat limo pancat. Sedulur papat ini bisa kebanyakan orang itu masuknya dalam rasa, yaitu mutmainah, aluamah, amarah, supiyah. Nah, di sini kita akan mengenal dalam diri kita, di mana saja letaknya, dan itu rasa apa saja, sehingga bisa kita di dalam meditasi atau dalam renungan itu kita bisa menelaah ataupun menyadari tentang rasa itu. Karena 4 rasa ini biasanya dibilang sedulur papat, memiliki warna masing-masing, memiliki kegunaan masing-masing. Yang pertama yaitu mutmainah, di mana itu rasa kesadaran diri, keimanan, kebaikan-kebaikan dalam diri manusia. Nah, di situ itu tempatnya di pola pikir kita, rasa sejati katanya, yang mengarah kepada kebajikan-kebajikan. Terus ada aluamah, rasa yang berlebihan, ibaratnya ingin makan yang berlebihan, ingin sesuatu yang berlebihan, memaksakan diri di saat tidak mampu. Itu ada di perut. Makanya manusia itu kalau mengikuti perutnya itu tidak ada habisnya. Selalu kurang dan kurang. Di situ. Terus ada lagi amarah. Di sini ada yang namanya amarah. Nah, amarah ini adalah di mana kita memiliki rasa iri, kesombongan diri, ingin dipuji, ingin menang sendiri. Itu yang biasanya sering terjadi, dikedepankan dalam kehidupan ini. Banyak orang-orang yang mengikuti rasa ini, amarahnya sendiri. Dan ada juga rasa yang selalu menggebu-gebu, ingin cepat-cepat mendapatkan sesuatu, inginnya buru-buru. Itu adalah supiyah. Nah, ini letaknya di dada ataupun di paru-paru. Kalau amarah itu ada di hati kita. Nah, di sini sampean harus pahami letaknya itu. Di saat sampean bisa memahami satu persatu rasa ini, sampean akan menguasai rasa yang ada dalam diri panjenengan sendiri. Bersatu dengan bisa dibilang sedulur papat yang tidak nyata, yang gaib, nggak bisa dilihat.
tapi bisa dirasakan dalam diri panjenengan. Sehingga nanti akan timbul ketenangan diri, ketentraman, kemakmuran dalam diri sendiri di saat kita bisa menguasai keempatnya ini. Makanya sebelum menguasai harus tahu kuncinya, harus tahu tempatnya, dan harus tahu cara menaklukkannya. Bukan menghilangkan, menaklukkan, mengalahkan. Di saat kita tahu tempatnya, berarti sampean harus tahu mana yang harus sampean kedepankan. Makanya orang-orang yang tercerahkan itu lebih mengedepankan sifat mutmainahnya, agar saling menghargai, saling menghormati, mengedepankan kebajikan, bukan kebenarannya sendiri gitu. Nah, di situ sebenarnya kuncinya. Nah, kalau ada dari 4 ini ada yang terlalu besar energinya, ya sampean bisa dengan pernapasan, tarik dari hidung, keluarkan lewat mulut, arahkan ke titik ini tadi, ke rongga otak, paru-paru, jantung, perut. Itu akan mereda rasa pada diri panjenengan sendiri, rasa yang berlebih-lebihan. Makanya di dada ini timbulnya berlebihan dan rasa sakit hati ataupun amarah diri atau hawa nafsu. Makanya kalau marah kita menggebu-gebu, karena 2 ini jadi 1. Itu harus kita sadari. Berarti kita harus mengontrol diri kita sendiri. Nah, nanti kalau ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya mungkin ini hanyalah pengetahuan saya, mungkin tidak sama dengan yang lainnya. Jadi saya mohon maaf. Sebaiknya kita tetap sadari saja. Ini sebagai edukasi untuk teman-teman semuanya, agar kita setidaknya tahu rasa yang ada dalam diri kita sendiri, sehingga kita benar-benar bisa menyatu, menguasai, agar kita tidak terbawa oleh rasa kita sendiri dan bisa kembali ke kesadaran diri atau pola pikir yang benar, yaitu mutmainah kita. Dari saya terima kasih. Salam rahayu, 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 sagung dumadi.